Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku, Salsabila Anissa Rohma, mahasiswa PPG calon guru bidang studi bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas dan profil pelajar abad ke-21. Selamat menonton dan memahami ya. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Sebagai entitas, Pancasila adalah dasar dan jiwa kehidupan berbangsa yang mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, persatuan, dan keimanan. Nilai-nilai ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius, berkeadilan, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi kebijaksanaan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sebagai landasan moral dan ideologis, nilai entitas Pancasila mengikat seluruh elemen bangsa dalam menjaga identitas, keharmonisan, dan integritas negara. Kemudian, sebagai identitas, Pancasila mencerminkan karakter unik bangsa Indonesia yang menghormati keberagaman dalam kesatuan serta nilai religius, humanis, dan nasionalis. Nilai identitas Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional, sekaligus menegaskan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia. Pancasila adalah fondasi negara Indonesia yang memuat 5 sila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar ideologi bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan politik negara, tetapi juga sebagai paduan moral dan etika dalam menjaga persatuan, toleransi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang beragam. Sebagai contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dengan sungguh-sungguh dan bersikap toleran terhadap perayaan hari besar agama lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang dan menghormati hak asasi manusia seperti memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. 3. Persatuan Indonesia. Contohnya, meningkatkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal dan menjaga kelestarian budaya dan bersikap toleran dan menghormati keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghargai keputusan bersama, meskipun tidak sejalan dengan pendapat pribadi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi atau forum masyarakat secara bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, mendukung pemerataan kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, serta tidak bersikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Pancasila dalam pendidikan abad ke-21. Di era globalisasi dan teknologi, pendidikan abad ke-21 menuntut lebih dari sekedar penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan harus mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks ini, pendidikan harus berfokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21, termasuk berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, sambil tetap menanamkan nilai-nilai moral dan budaya yang relevan dengan identitas bangsa. Dengan pendekatan holistik ini, pendidikan mampu mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dengan memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan di sekolah maupun nasional, upaya pelaku pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila tercerminkan pada profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan terciptanya melalui semangat peserta didik melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila seperti kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mencakup karakteristik pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinakaan global. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama dengan baik, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. 2. Mandiri. Pelajar mampu mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran dan kehidupannya, memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri, serta percaya dalam menghadapi berbagai situasi. Ketiga, bernalar kritis. Peserta didik mampu berpikir kritis secara logis, analitis, dan mendalam dalam memahami, mengevaluasi, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang valid. Yang keempat, kreatif. Peserta didik memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, inovatif, serta mampu menciptakan solusi kreatif untuk berbagai masalah yang dihadapi. Yang kelima, bergotong royong. Peserta didik memiliki semangat kerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama dengan sikap empati dan solidaritas terhadap orang-orang lain. Dan yang terakhir, kebinakaan global. Peserta didik mampu menghormati dan mampu berinteraksi secara positif dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan pandangan dunia, baik di tingkat lokal maupun global. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik mengedepankan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan sosial. Dengan memberikan ruang eksplorasi dan pengembangan potensi individu, pendidikan di abad ke-21 bertujuan untuk menciptakan generasi yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global yang dinamis. Strategi pengajaran seperti pembelajaran diferensiasi dan pendekatan sosio-emosional memungkinkan setiap peserta didik berkembang sesuai dengan kebutuhan uniknya. Lingkungan belajar juga dirancang kolaboratif, memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan pengalaman belajar. Evaluasi dilakukan secara otentik melalui portofolio, proyek, dan umpan balik konstruktif yang menilai kemampuan secara menyeluruh. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan potensi, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada capaian akademis, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan di abad ke-21. Karakteristik pendidikan abad ke-21. 1. Mode pembelajaran yang aktif. Ini dibuktikan dengan adanya model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kedua, pengembangan keterampilan 4C, yakni critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Dan yang terakhir, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, yakni menjadikan nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembelajaran. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara dan identitas bangsa Indonesia mempersatukan keberagaman dan menjadi pedoman hidup.
Dalam pendidikan abad ke-21, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan untuk membentuk pelajar yang berkarakter, kreatif, dan adaptif. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik fokus pada pendekatan holistik, penggunaan teknologi yang bijak, dan penghargaan terhadap keberagaman untuk menciptakan generasi siap menghadapi tantangan global. Sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.